Coba jujur, berapa kali kalian menunda pekerjaan minggu ini dengan alasan kurang motivasi atau butuh healing sebentar? Tenang, santai saja. Kalian tidak sendirian. Secara biologis, otak manusia memang diprogram untuk menjadi pemalas dan selalu mencari jalan yang paling nyaman. Masalahnya, dunia modern memanfaatkan kemalasan alami ini dengan menjual sebuah kebohongan besar kepada kalian. Kebohongan itu bernama motivasi. Dengar, motivasi itu omong kosong. Motivasi itu cuma obat penenang sementara yang sama sekali tidak mengubah struktur kabel di otakmu. Oleh karena itu, hari ini kita akan membedah fakta dari sebuah buku yang secara harfiah telah menampar ego jutaan orang di seluruh dunia. Buku ini berjudul Can't Hurt Me, karya pria paling tangguh di bumi, David Goggins. Kita tidak akan sekedar mendongeng, kita akan membongkar 3 kerangka berpikir utama dari buku ini, yang dijamin akan menghancurkan semua alasan kalian untuk bermalas-malasan hari ini. Kita hidup di zaman yang serba lembek, zaman dimana kalau kita gagal, kita disuruh memaklumi keadaan. Salah sistem, salahkan trauma masa lalu, salahkan orang tua. Kerangka berpikir pertama dari Goggins untuk meretas otak kalian adalah cerminan kejujuran. Aturannya sederhana, berhenti memberi makan diri kalian dengan kebohongan yang manis. Mari kita lihat data nyatanya. Goggins lahir bukan untuk menjadi pahlawan. Dia disiksa habis-habisan oleh ayahnya, dia diancam pistol oleh tetangganya, dan secara psikologi, anak dengan tingkat trauma seberat itu, peluang tertingginya adalah berakhir di penjara atau mati karena narkoba. Di usia 20-an, berat badannya mencapai 136 kg. Kerjanya malam hari menyemprot kecoa. Kalau dia pakai mentalitas orang zaman sekarang, dia punya sejuta alasan untuk pasrah pada nasib. Tapi apa yang dia lakukan? Dia berdiri di depan cermin, menatap matanya sendiri, dan berkata jujur, "Kamu bodoh, kamu gemuk, kamu pembohong." Kejujuran yang brutal adalah satu-satunya titik awal untuk berubah. Pertanyaannya, kapan terakhir kali kalian menatap cermin dan mengakui kemalasan kalian tanpa mencari kambing hitam? Yang paling sering menipu kita adalah ilusi zona nyaman. Otak kita dirancang untuk menghindari rasa sakit. Masalahnya, insting ini yang membuat mental kita rapuh. Kerangka berpikir kedua adalah menebalkan otot mental. Sama seperti telapak tangan yang menjadi kapalan karena sering mengangkat beban. Pikiran juga harus dibuat kapalan. Dengan secara sengaja mencari penderitaan kecil setiap hari. Lakukan hal yang paling kalian benci. Buktinya, Goggins sangat benci berlari. Dia benci berenang. Tapi dia sengaja mendaftar ke pelatihan militer paling kejam di dunia. Dia harus melewati minggu neraka. Sampai 3 kali. Dia disiksa berendam di air es. Dengan paru-paru yang radang dan tempurung lutut yang retak. Kenapa dia tidak menjadi gila? Karena dia sudah melatih otaknya untuk kapalan. Rasa sakit bukan lagi hal yang mengejutkan buatnya, melainkan bahan bakar. Pertanyaannya, tugas berat apa yang sengaja kalian hindari hari ini? Hanya karena dengan rasa yang tidak nyaman. Ini adalah kerangka berpikir ketiga, dan ini yang paling menampar akal sehat kita. Aturan 40%. Kalian sering merasa paling tahu kapan tubuh kalian sudah mencapai batas maksimalnya. Aduh, badanku sudah mau rubuh. Aku sudah tidak kuat lagi. Mari kita uji pikiran itu dengan data. Fakta sains membuktikan rasa lelah yang kalian rasakan pada dasarnya hanyalah sistem alarm darurat dari otak. Otak kalian panik dan menyuruh kalian berhenti. Padahal tangki bahan bakar di tubuh kalian masih sangat banyak. Mari kita lihat pembuktian lapangannya. Goggins ikut lomba lari 160 km tanpa persiapan yang layak. Di kilometer ke 112, ginjalnya mulai gagal berfungsi. Tulang kakinya retak, tubuhnya hancur total. Kalau lelah adalah batas fisik, dia pasti sudah mati. Tapi dia meretas sistem alarm di kepalanya. Dia menolak tunduk pada sinyal panik dari otaknya. Hasilnya, dia mendapatkan energi tambahan
untuk berlari 48 km lagi dengan kondisi kaki yang patah. Jadi kesimpulannya sangat mutlak. Saat pikiran kalian menjerit, aku sudah capek, aku menyerah. Faktanya, kalian baru menggunakan 40% dari kapasitas asli kalian. Sisa 60%-nya masih terkunci kuat di dalam kepala kalian. Satu kata penting sebelum kalian salah paham. Poin dari cerita ini bukan menyuruh kalian nekat berolahraga sampai tulang retak atau ginjal kalian jebol besok pagi. Jangan bertindak bodoh. Poin utamanya adalah kalau seorang manusia bisa meretas otaknya untuk menembus batas rasa sakit se-ekstrim itu, masa kalian mengeluh dan menyerah cuma gara-gara tugas yang menumpuk atau revisian dari bos? Pria yang dulunya berbobot 136 kg dan divonis gagal oleh statistik itu membuktikan bahwa kerangka pikiran Can't Hurt Me itu bukan sekedar teori. Dia mencetak rekor dunia pull up lebih dari 4.000 kali. Dia menjadi satu-satunya prajurit yang lulus 3 pelatihan pasukan elit militer Amerika sekaligus. Dia merombak ulang struktur otaknya dari nol. Jadi, setelah mendengarkan fakta dan data ini, kebohongan apa lagi yang mau kalian ceritakan kepada diri sendiri supaya kalian punya alasan untuk bermalas-malasan hari ini? Oke teman-teman, pembahasan kita hari ini memang agak keras. Tapi terkadang kita semua butuh ditampar dengan realita biar sadar. Kalau kalian merasa video ini sukses membongkar bias di isi kepala kalian, atau minimal bikin kalian malu buat rebahan terus, langsung saja klik tombol like. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, biar kita bisa terus jadi teman diskusi yang menantang pikiran kalian setiap minggunya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan selamat menghancurkan batas 40% kalian. Tetap semangat dan terus berkarya.